Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5313, 5314, 5315. Masuklah. Kepala Aula ke-6 mempersilakan Qinlai masuk. Kepala Aula ke-6 memberi isyarat dengan tangannya. Qinlai melemparkan pedang pendek di tangannya. Kepala Aula ke-6 menatap pedang pendek itu dengan penuh kekaguman. Baik, aku bisa membantumu. Tapi di sekitar Dev itu juga ada banyak pembantu. Sebaiknya kau cari lebih banyak orang, kata Kepala Aula ke-6. Qinlai mengangguk, terima kasih, Tuan Kepala Aula. Saya akan mencari orang lain lagi. Memem. Kepala Aula ke-6 mengiyakan, lalu melambaikan tangannya. Beberapa saat kemudian, 3 kultivator berjubah zirah perang berwarna darah berjalan keluar dari dalam aula. Yang memimpin berwajah tanpa ekspresi, auranya bahkan telah mencapai tahap awal tingkat ke-9 alam Dewa Bumi, tidak kalah dari Li Chunfeng. Ini adalah 3 pengawal darah klan dewa yang dikirim oleh Kepala Aula ketiga kami. Biarkan mereka bertiga membantumu, pasti bisa membunuh Dev itu. Kata-kata Kepala Aula ke-6 membuat Qinlai sangat gembira. Tiba-tiba ada 3 kultivator tingkat ke-9 alam Dewa Bumi, sekarang ia tidak perlu takut lagi pada Li Chunfeng. Ikuti perintah kami, jangan bertindak sembarangan. Suara kultivator berjubah zirah darah yang memimpin itu sedingin es. Ia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Qinlai buru-buru mengikutinya, batu yang menggantung di hatinya akhirnya jatuh. Dengan bantuan dari Aula ke-6 kuil dewa, bahkan jika Li Chunfeng turun tangan secara pribadi, Dev pasti akan mati. Namun, untuk amannya, setelah menempatkan ketiga pengawal darah klan dewa di perguruan pedang dewa, Qinlai tanpa henti langsung pergi ke pegunungan angin hitam. Dev selama ini mencari cabang aula iblis jahat, dan Qinlai juga telah mengetahui hal ini. Bagaimanapun, keributan yang dibuat Dev di gedung informasi begitu besar, hampir semua orang di kota suci pedang mengetahuinya. Selama ia bisa meminta bantuan dari orang-orang aula iblis jahat, maka kali ini pasti akan berhasil. Sementara itu di pegunungan angin hitam, di sebuah lembah yang diselimuti oleh kabut beracun, di atas sebuah altar yang terbuat dari tumpukan tengkorak, Yu Wuxi sedang duduk bersila. Di sekelilingnya, berputar aura hitam pekat. Sosoknya yang semula samar kini telah menjadi jauh lebih padat. Jelas, dengan bantuan teknik rahasia dari aula iblis jahat, sebagian besar kekuatannya telah pulih, dan tubuh fisiknya juga telah pulih. Tetua, Qinlai dari perguruan pedang dewa memohon untuk bertemu, seorang penjaga berwajah hijau dan bertaring maju melapor. Yu Wuxi membuka matanya, kilatan dingin melintas di pupilnya, biarkan dia masuk. Saat Qinlai melangkah masuk ke altar, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Di sekeliling altar, tergantung penuh kerangka para kultivator. Udara dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Dibandingkan dengan kemunafikan sekte cahaya suci, tempat ini benar-benar neraka di dunia. Saudara Yu, apa kabar? Qinlai menekan rasa tidak nyamannya dengan paksa dan tersenyum sambil menangkupkan tangannya. Yu Wuxi perlahan berdiri, meregangkan tubuhnya yang baru. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara retakan, krak-krak. Tuan Qin datang berkunjung, entah ada urusan penting apa. Aku ingin bekerja sama dengan aula iblis jahat untuk melenyapkan seseorang. Qinlai langsung ke intinya. Orang ini juga punya dendam lama dengan saudara Yu. Siapa? Dev. Yu Wuxi tiba-tiba mengepalkan tinjunya, aura hitam bergejolak di telapak tangannya. Bajingan yang telah menghancurkan tubuh fisikku itu. Suara langkah kaki terdengar dari belakang altar. Yu Wuji dan putrinya, Yu Yue, berjalan keluar perlahan. Setelah mereka melarikan diri, mereka menemukan Yu Wuxi dan untuk sementara tinggal di sini. Wajah Yu Yue dipenuhi dendam. Paman, Dev ini telah menghancurkan sekte kami, dan Humazi yang bersamanya itu juga telah merebut kesucianku. Yu Yue sudah sejak lama ingin membunuh Dev dan Humazi. Sayangnya, tubuh fisik Yu Wuxi belum pulih, jadi ia terus menunggu. Yu Wuji dengan sedih membelai kepala putrinya dan berkata kepada Yu Wuxi, adik, kita harus membunuh Dev itu. Yu Wuxi mengangguk, lalu menatap Qinlai dan bertanya, Tuan Qin ingin bekerja sama bagaimana? Aku sudah meminta bantuan dari para ahli aula ke-6 kuil dewa. Hanya butuh sedikit bantuan lagi dari aula iblis jahat, pasti bisa membuat Dev tidak bisa lari. Kata Qinlai dengan suara berat. Setelah berhasil, harta karun di tubuh Dev, aula iblis jahat boleh memilih lebih dulu. Keserakahan melintas di mata Yu Wuxi, apa kau serius? Sama sekali tidak bohong. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin dan seram datang dari kedalaman altar, karena ini berurusan dengan orang yang dilindungi oleh Li Chunfeng, bagaimana mungkin aku bisa absen? Seorang kultivator berjubah hitam, wajahnya tertutup oleh tudung, melayang keluar.
Aura yang dipancarkannya bahkan membuat Yu Wuxi merasa gentar. Tuan Kepala Aula, Yu Wuxi dan yang lainnya buru-buru membungkuk memberi hormat. Kepala Aula cabang Aula Iblis Jahat itu perlahan mengangkat kepalanya. Di bawah tudungnya, terlihat sepasang pupil mata berwarna merah darah. Dev, cukup menarik. Sampaikan perintahku, seluruh kultivator Aula ikut Tuan Qin berperang. Siapapun yang berhasil mendapatkan kepala Dev akan dihadiahi satu pusaka spiritual tingkat atas. Seketika, sorak-sorai yang mengguncang langit meledak di atas altar. Bayangan-bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari berbagai sudut lembah, padat seperti kawanan semut, menyebar ke arah kota suci pedang. Suasana di kota suci pedang semakin hari semakin tegang. Sejak kepergian Qinlai, berbagai faksi besar di kota diam-diam mengamati. Di luar kediaman sekte pedang bahkan sering terlihat kultivator tak dikenal berkeliaran. Dev tahu, ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Balas dendam Qinlai cepat atau lambat akan datang, dan akan lebih dahsyat lagi. Tuan Chen, ini adalah informasi terbaru. Sosok Li Chunfeng diam-diam muncul di halaman, tangannya memegang sebuah gulungan slip giok. Dev mengambil slip giok itu. Setelah memeriksa isinya dengan kesadaran ilahinya, wajahnya berubah drastis. Aula ke-6 Kuil Dewa. Cabang Aula Iblis Jahat, Qinlai ternyata berhasil mengundang para bintang jahat ini. Di atas slip giok itu tercatat dengan jelas bahwa Qinlai telah bekerja sama dengan Aula ke-6 Kuil Dewa dari surga ke-6, serta cabang Aula Iblis Jahat dari Pegunungan Angin Hitam. Bahkan beberapa sekte terpencil dari surga kelima juga telah direkrut. Total kekuatan mereka melebihi 1000 orang, di antaranya terdapat tidak kurang dari 50 kultivator tingkat ke-7 alam dewa bumi ke atas. Kepala Aula ke-6 Kuil Dewa dulu memiliki dendam lama denganku. Kali ini, aku khawatir ia datang bukan hanya untukmu, kata Li Chunfeng dengan nada serius. Yang lebih merepotkan adalah Aula Iblis Jahat. Teknik jahat yang mereka kultivasikan sangat aneh dan tidak terduga, sangat sulit untuk dihadapi. Humazi menyerbu masuk dengan panik. Dev, di luar beredar kabar, katanya Qinlai akan membantai kota suci pedang. Apa kita perlu kabur dulu? Kabur? Kemana mau kabur? Mo Chen berjalan keluar sambil berpegangan pada tongkat. Wajahnya pucat tetapi matanya teguh. Sekte pedang telah diwariskan selama 1000 tahun. Bahkan jika harus bertarung sampai orang terakhir, kita tidak boleh mundur di hadapan musuh. Ling Xue menggenggam erat pedang panjang di tangannya dan berkata pelan, aku akan maju dan mundur bersama kakak senior Chen. Dev menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan slip giok itu kepada yang lain. Sekarang bukan waktunya untuk mundur. Tuan Kotali, pertahanan kota suci pedang. Li Chunfeng tersenyum pahit. Jujur saja, Tuan Chen, aku telah menghilang selama beberapa ratus tahun. Urusan di kota sudah lama dipegang oleh penanggung jawab Zhang. Dia diam-diam telah membina banyak kekuatan, dan sekarang aku khawatir ia sudah bersekongkol dengan Qinlai. Orang tua itu, Humazi memukul meja batu dengan marah. Sudah sejak lama aku tidak suka padanya. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Tekad melintas di mata Dev. Tuan Kotali, apakah mungkin meminta bantuan dari faksi-faksi netral di kota suci pedang? Sulit. Li Chunfeng menggelengkan kepala. Reputasi Aula ke-6 Kuil Dewa dan Aula Iblis Jahat terlalu besar. Tidak ada yang mau menyinggung mereka demi kita. Tepat saat semua orang merasa putus asa, tiba-tiba terdengar tawa riang dari luar halaman. Siapa bilang tidak ada yang mau? Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat Nan Batian merangkul seorang wanita cantik berjalan masuk dengan gagah. Di belakangnya mengikuti puluhan kultivator dengan aura yang kuat. Yang memimpin ternyata adalah pemimpin dari gedung informasi. Nan Batian. Dev terkejut sekaligus senang. Bagaimana kau bisa datang? Nan Batian tertawa keras. Kudengar perguruan pedang dewa akan melawan Tuan Chen. Bagaimana mungkin aku tidak datang membantu? Tuan Chen, tenang saja. Seluruh kekuatan gedung informasi di surga kelima siap Anda kerahkan, kata Xiao Cui. Arus hangat mengalir di hati Dev. Melihat puluhan kultivator tingkat alam dewa bumi yang tiba-tiba muncul di halaman, suasana hatinya yang semula berat menjadi jauh lebih ringan. Dengan perkataan kalian berdua, aku merasa tenang. Nan Batian menepuk bahu Dev, tapi ngomong-ngomong, orang-orang yang dibawa Qinlai kali ini memang merepotkan. Para kultivator dari Aula ke-6 Kuil Dewa semuanya sangat sombong, dan para kultivator jahat dari Aula Iblis Jahat bahkan lebih sulit dihadapi. Kita harus merencanakan ini baik-baik. Li Chunfeng berkata dengan suara berat, jika kita berhadapan langsung, peluang kita untuk menang tidak besar. Kita hanya bisa bertahan dan menunggu bantuan. Aku sudah mengirim pesan kepada beberapa teman lama di kota suci pedang, berharap mereka mau membantu demi persahabatan lama. Dev menggelengkan kepala, kita tidak bisa menunggu. Karena Qinlai berani datang, dia pasti sudah membuat persiapan penuh. Mengulur waktu hanya akan merugikan kita. Dia menatap semua orang, jejak tekad melintas di matanya, jika besok mereka datang, aku akan menghadapi Qinlai. Tidak boleh. Mo Chen buru-buru mencegah. Qinlai adalah tingkat ke-8 alam dewa bumi, kau sama sekali bukan tandingannya. Guru tenang saja,
aku punya caraku sendiri. Dev tersenyum tipis dan mengeluarkan sebuah benda dari cincin penyimpanannya. Itu adalah sebuah busur panjang yang seluruhnya hitam legam. Di badannya terukir pola-pola emas yang rumit, samar-samar memancarkan kekuatan naga. Ini adalah... Pupil mata Li Chunfeng menyusut drastis. Busur Raja Dewa, kau ternyata memiliki pusaka dewa setingkat ini. Dev mengangguk, busur ini bisa memperkuat kekuatanku, mungkin bisa untuk melawan Qin Lai. Mata Nan Batian berbinar, bocah hebat, kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Dengan harta karun ini, mungkin kita benar-benar bisa membalikkan keadaan. Tetapi jangan digunakan kecuali benar-benar terpaksa, kata Li Chunfeng dengan serius. Busur Raja Dewa adalah pusaka dewa kuno. Begitu muncul di dunia, aku khawatir akan menarik masalah yang lebih besar. Dev terdiam, dia tahu apa yang dikatakan Li Chunfeng adalah kebenaran. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah ini, ia lebih mengerti dari siapapun tentang prinsip. Memiliki harta berharga adalah sebuah kejahatan. Malam semakin larut, kediaman Sekte Pedang masih terang benderang. Setiap orang sedang melakukan persiapan terakhir. Suara lantunan sutra dan dengungan jimat saling berpadu, menyusun sebuah lagu perang yang tragis dan megah. Dev berdiri sendirian di atap, menatap bulan sabit di cakrawala. Dia dengan lembut membelai busur Raja Dewa, merasakan kekuatan yang tertidur di dalamnya. Raja Iblis Awan Merah, apa yang sebenarnya kau lakukan? Dev bergumam dalam hatinya. Sejak di pegunungan angin hitam, Raja Iblis Awan Merah mengingatkannya sekali, lalu kembali diam. Tidak peduli bagaimana Dev memanggilnya, tidak ada jawaban. Tepat pada saat itu, cincin penyimpanannya tiba-tiba terasa sedikit panas. Hati Dev tergerak. Setelah memeriksanya dengan kesadaran ilahinya, ia menemukan bahwa ukuran tubuh unicorn api telah bertambah besar, dan seluruh tubuhnya samar-samar memancarkan cahaya merah. Akan menerobos. Hati Dev bersukacita. Jika unicorn api bisa menerobos pada saat ini, tidak diragukan lagi akan menjadi bantuan besar. Dev dengan hati-hati memasukkan beberapa sumber daya ke dalam cincin penyimpanan untuk dimakan oleh unicorn api. Dan tidak jauh dari unicorn api, binatang penelan langit kecil sedang tertidur pulas. Ukuran tubuh makhluk ini tidak berubah sedikit pun. Sepanjang hari hanya tahu makan dan tidur, tidur dan makan. Jika binatang penelan langit kecil bisa mematuhi perintah, Dev sama sekali tidak perlu takut pada Qin Lai dan yang lainnya. Menunggu sampai besok, mungkin kita harus bertarung berdampingan. Dev menatap unicorn api dan berkata pelan. Untuk pertarungan melawan Qin Lai, jika hanya menggunakan ilmu pedang, Dev tidak terlalu yakin. Oleh karena itu, Dev berencana menggunakan semua jurus andalannya seumur hidup. Busur Raja Dewa, kekuatan sumber asal, kekuatan naga suci, kekuatan 3 klan, unicorn api. Dia berencana untuk mengekspos dirinya sepenuhnya. Demi bertahan hidup, hanya ini yang bisa ia lakukan. Saat fajar menyingsing di timur, lonceng alarm kota suci pedang tiba-tiba berbunyi. Suara yang tajam merobek ketenangan fajar. Dev menggenggam erat pedang pembunuh naga, jejak kekejaman melintas di matanya, mereka datang. Gerbang timur kota suci pedang. Kerumunan hitam pekat datang seperti gelombang pasang, mengepung seluruh kediaman Sekte Pedang hingga tidak ada celah. Qin Lai menunggangi seekor badak bertanduk satu, mengenakan zirah perang ungu emas, memegang sebilah pedang berharga, menatap dinding halaman di depan dari atas. Di belakangnya, para kultivator berjubah zirah darah dari Aula ke-6 Kuil Dewa, para kultivator jahat berjubah hitam dari Aula Iblis Jahat, dan para ahli dari berbagai sekte berbaris rapat, penuh dengan niat membunuh. Dev, keluar dan hadapi kematian. Suara Qin Lai meledak seperti guntur, mengguncang dinding halaman hingga berdengung. Li Chunfeng melangkah keluar ke udara, jubah putihnya seputih salju, pedang panjang di tangannya menunjuk lurus ke arah Qin Lai. Qin Lai, kau berani berbuat onar di kota suci pedang, apa kau benar-benar menganggapku tidak ada? Bersambung.